Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, saya perkenalkan diri dulu, Ibu ya. Saya dengan Bidan Sylvia yang bertugas pada siang hari ini, Ibu. Baik, Ibu, untuk menjaga privasi Ibu, saya tutup sampiran dulu ya, Ibu. Baik, Ibu, sebelumnya saya anamnesa dulu, Ibu ya. Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Tia. Dari mana, Ibu? Dari Lombok. Umurnya berapa, Ibu? 23. Oke, Ibu ya. Baik, Ibu, tujuan saya di sini adalah memberikan pendidikan kesehatan mengenai peran dan tanggung jawab keluarga terhadap status kesehatan mental pada perempuan, Ibu ya. Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Baik, Ibu, untuk persetujuannya bisa Ibu tanda tangan dulu, Ibu ya. Baik, Ibu, untuk memperjelas lagi agar Ibu memahaminya, Ibu bisa membaca bukunya, Ibu ya. Baik, Ibu, saya mulai saja, Ibu ya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kesehatan mental. Sebelum saya menjelaskan apa peran dan tanggung jawab keluarga, saya jelaskan dulu kepada Ibu ya mengenai apa itu kesehatan mental, Ibu ya. Baik, Ibu, saya menjelaskan dulu mengenai kesehatan mental, Ibu ya. Kesehatan mental adalah keadaan di mana kondisi batin Ibu itu merasa tenang dan tentram. Nah, kondisi itu menyebabkan Ibu menikmati kehidupan serta dapat menghargai satu sama lain, Bu ya. Ibu. Ibu, yang kedua di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai aspek psikis terhadap status kesehatan mental, Ibu ya. Nah, untuk aspek psikis terhadap kesehatan mental ini dibagi menjadi dua, Ibu. Pertama ada pengalaman individu, yang kedua ada gangguan jiwa ya, Bu ya. Yang pertama saya jelaskan dulu mengenai pengalaman individu. Pengalaman individu ini seperti yang terjadi di masa lalunya. Jadi itu juga mengganggu kesehatan mental untuk di kemudian harinya atau di masa depannya nanti, Bu ya. Seperti kejadian masa lalunya. Nah, itu dia tidak dapat melupakan. Jadi selalu teringat, itu menjadi sangat berperan penting, Bu ya, terhadap satu kesehatan mental saya. Ya, itu ya. Ibu, untuk yang kedua ada gangguan jiwa, itu ya. Di mana gangguan jiwa ini adalah stres terhadap kegiatan Ibu sendiri. Sebenarnya Ibu tidak melakukan apa-apa, ini Ibunya stres. Atau Ibu mungkin kebanyakan pekerjaan rumah nih, jadi nggak bisa mengatur waktu, itu yang membuat Ibu menjadi stres. Sebisa mungkin diatur waktunya dengan baik, Bu ya, agar tidak mengidap gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu keadaan tidak normal terhadap manusia, Ibu ya. Nah, selanjutnya ada aspek mengenai kesehatan mental ini beberapa, Ibu. Yang pertama ada psikosomatik, di mana keadaan ini adalah, baik Ibu, psikosomatik ini adalah kelainan atau keluhan yang disebabkan oleh beberapa faktor, Ibu, faktor emosional, Ibu ya. Nah, psikosomatik ini seperti Ibu akan sulit tidur, hilangnya nafsu makan. Yang kedua, Ibu, ada kelainan kepribadian. Nah, biasanya para penderita ini akan sangat sulit beradaptasi dengan lingkungannya, Ibu ya, dikarenakan emosinya yang tidak stabil, akan naik turun. Selanjutnya, Ibu, di sini ada retardasi mental. Untuk yang ketiga, Ibu ya, retardasi mental ini adalah gangguan di mana penderitanya itu seperti keterlambatan perkembangan jiwa, Ibu ya. Ini bisa dikatakan seperti dia itu akan terlambat dalam memahami apa yang dia pelajari, apa yang Ibu pelajari. Misalnya nih, diberikan pelajaran ini, diberikan pelajaran ini, tapi terlambat untuk memahaminya, seperti ada loading ya, Lola gitu ya, ya itu. Ibu, yang kelima ada rasionalisasi, Bu ya. Untuk rasionalisasi ini adalah gangguan kesehatan mental seseorang yang memutarbalikkan fakta dari ego diri sendiri, Bu ya, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, Bu ya. Selanjutnya, Ibu, yang keenam di sini ada neurosis. Neurosis ini adalah gangguan jiwa yang dapat menyerang penderitanya dalam keadaan sadar, Ibu ya, dan susunan sarafnya yang dapat merusak sistem motoriknya, Ibu ya. Jadi terganggu ya. Ya, Ibu. Untuk ciri-ciri dari neurosis ini adalah, Ibu, seringnya menimbulkan konflik, terus juga kecemasan berlebihan, terus juga adanya gangguan aspek kepribadian, terus juga gangguan pencernaan, terus adanya fobia, seperti itu, Ibu ya. Selanjutnya, Ibu, di sini ada psikosis. Ya, psikosis ini sudah tidak bisa diobati, Ibu, karena sudah menyerang terhadap keseluruhan psikis Ibu dan kejiwaan Ibu ya. Ibu. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu
gejala gangguan kesehatan mental pada emosional gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada perubahan mood pada diri ibu ya. Jadi perubahan mood ini terjadi karena suasana hati yang berubah-ubah ibu ya. Sebenarnya mood pada diri ibu ini biasa terjadi karena kelainan tertentu gitu ya. Seperti misalnya pada masih kecil ini kan anak kecil perubahan moodnya bisa terjadi. Misalnya dia akan nangis, nah itu kan dia tiba-tiba nangis, tiba-tiba nggak nangis, begitu juga pada ibu-ibu tiba-tiba marah, tiba-tiba enggak. Itu perubahan mood adalah perubahan suasana hati ibu ya, begitu. Baik ibu, selanjutnya ada pemikiran yang tidak tertentu. Jadi banyak hal yang ibu pikirkan seperti yang sudah terjadi atau yang akan mulai terjadi. Jadi itu ibu pemikirannya itu banyak banget, jadi kampung jadinya ya, kepikiran gitu ya. Itu pemikiran yang tidak menentu gitu ya. Itu adalah gejala gangguan kesehatan mental dan emosional ya. Selanjutnya ibu, adanya kecemasan kronis. Kecemasan kronis ini adalah rasa khawatir dan tegang yang berlebihan ibu ya. Kondisi ini adalah di mana ibu terjadi secara terus menerus dan cenderung tidak terkendali ibu ya. Selanjutnya ibu, di sini ada rasa harga diri yang berlebihan atau tinggi. Nah, rasa gangguan ini seperti ibu merasa keyakinan pada diri ibu tuh kemampuannya itu superioritas ya, seperti ibu mampu melakukan apapun sendiri. Dan ibu juga kehidupan ibu sehari-hari juga ibu merasa tinggi hati ibu ya. Ibu merasa saya mampu mengerjakannya sendiri, jadi ibu tidak bersosialisasi dan ego ibu yang sangat tinggi gitu ya. Selanjutnya ibu, di sini ada impulsif. Di mana impulsif ini ketika seseorang melakukan sesuatu sesuai instingnya, gangguan pokoknya ibu ya. Impulsif ini seperti ada mendengarkan, oh kamu nih harus kayak gini, maka akan melakukan seperti ibu, tidak terkendali, tidak tertahan. Dia bekerja atau dia melakukan sesuatu apapun itu sesuai dengan instingnya ya. Selanjutnya ibu, di sini ada disorientasi waktu dan ruang, di mana penderitanya tidak dapat mengenali keadaan sekitar, seperti tidak dapat mengenali benda, waktu, terus orang, apapun. Jadi alam bawah sadarnya itu sudah tidak sadar ibu ya, jadi dia tidak mengenali apapun ya. Selanjutnya ibu, adanya sering dan terus berhalusinasi. Nah, ini disebabkan karena gangguan saraf dan otak ibu ya. Ini biasanya terjadi seperti ibu tiba-tiba mendengarkan musik, ibu juga tiba-tiba mendengarkan langkah kaki yang negatif ataupun positif. Intinya dia itu bekerja sendiri ibu ya, seperti adanya suara-suara yang tidak jelas, hanya dia yang mendengarkan, itu bu ya, yang disebut dengan halusinasi. Baik ibu, yang tadi sudah saya menjelaskan gejala gangguan kesehatan mental pada emosional. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gejala gangguan kesehatan mental pada fisik ibu ya. Saya jelaskan yang pertama ada di sini ada penurunan berat badan, di mana kondisi ini adalah malnutrisi ibu ya, di mana kondisi yang tubuh kekurangan nutrisi. Selanjutnya ibu, di sini ada kelelahan ibu ya, di mana keadaan ini ibu merasakan lemah, letih, lesu ibu ya, dan kekurangan tenaga ibu ya. Ya itu ibu ya. Selanjutnya ibu, di sini ada penurunan libido atau penurunan gairah seksual ibu ya. Ini juga dapat mengakibatkan stres karena ada keinginan untuk bercinta namun tidak dapat melakukannya ibu ya. Jadi itu membuat stres. Penurunan gairah seksual ini juga menyebabkan kekurangannya harmonis terhadap suami dan istri ibu ya. Nah ini ibu, adanya kekurangan gizi ibu ya. Kekurangan gizi ini disebabkan karena manusia atau tubuh tidak mendapatkan vitamin ataupun mineral yang dibutuhkan oleh tubuh agar dapat berkembang dan berjalan dengan baik ibu ya. Selanjutnya ibu, adanya amenorrhea ibu ya, atau keadaan di mana ibu tidak mengalami haid ibu ya, ibu tidak menstruasi. Ya, faktor-faktor dari gangguan kesehatan mental ini ibu ya. Yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal ini berasal dari diri ibu sendiri, sehingga emosionalnya keluar dari diri sendiri atau dari keturunan yang sudah begitu ibu ya. Ini biasa dalam diri sendiri, misalnya ibu merasa bersedih ataupun apa, jadi ibu yang membuat ibu emosi. Jadi intinya faktornya itu terhadap dari diri sendiri juga ada. Dan ibu untuk faktor internal ini seperti ibu itu memiliki sifat pribadi ibu pemalas ataupun ibu rajin ataupun malas, itu intinya dari diri ibu sendiri ya, emosinya, terus juga marah-marahnya.
emosi, egois, itu dengan diri sendiri ibu ya. Selain itu ibu adanya faktor eksternal atau faktor dari luar ibu ya, seperti adanya dari faktor lingkungan, terus faktor lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, terus ini juga sangat berpengaruh ya eksternal ini terhadap status kesehatan mentalnya ibu ya, karena cara pola pikir sesuai dengan lingkungannya, maka seperti itu yang akan dilakukan. Itu juga misalnya di dalam keluarga nih ada berantem atau apa, jadi kan itu juga mengganggu kesehatan mental anak gitu ya, atau kesehatan mental ibu yang mungkin tidak disukai oleh mertua atau apa, itu biasanya terjadi bila dalam keluarga paling sering terjadi, terus dalam sekolah, teman pergaulannya, terus juga dari faktor lingkungan itu. Ibu selanjutnya di sini ada peran dan tanggung jawab keluarga terhadap status kesehatan mental perempuan ya. Baik, di sini yang pertama peran keluarga adalah memberi dukungan Bu ya. Seperti apapun yang akan dilakukan oleh si wanita, si perempuan selalu didukung oleh keluarga, karena dukungan keluarga itu sangat penting dalam hal melakukan apapun itu ya. Baik, yang kedua ada memberi komunikasi dengan baik, di mana ibu keluarga ibu berkomunikasi dengan baik dengan ibu, tidak ada yang pertikaian terhadap keluarga. Jadi itu yang jadi itu peran keluarga ibu ya, agar kesehatan mental ibu saat hamil atau saat punya anak atau saat masih remaja itu tidak terganggu ya. Selanjutnya ibu memberikan pendamping perlindungan ibu ya, dimana selalu mendamping sang ibu. Seperti saya, suami sangat berperan penting saat ibu hamil ibu ya, sangat berperan penting dalam mendamping ibu saat persalinan ataupun saat kehamilan, itu sang suami sangat penting ya. Selanjutnya keluarga juga berperan penting dalam memberikan empati dan simpati, karena saat masa kehamilan atau saat masa remaja itu sangat penting simpati keluarga terhadap anak perempuan, ini sangat penting ibu ya. Kita juga berperan penting dalam menjadi pendengar dan memberikan solusi terhadap masalahnya. Sebenarnya si anak remaja ini mempunyai masalah di sekolahnya, jadi keluarga itu sangat penting untuk mendengarkannya, terus memberikan solusi yang terbaik buat anaknya. Dan pada ibu hamil juga, masalah saya begini-begini, bisa ceritakan keluarga juga sangat berperan penting untuk memberikan solusi ya. Saya juga memberikan sugesti yang baik ibu ya, tidak memberikan sugesti yang seperti saat persalinan ibu diberikan sugesti yang oh ini persalinan tuh kayak gini ngeri serem ya sakit. Jadi keluarga itu sangat berperan penting memberikan sugesti yang baik, seperti oh ini nggak sakit, seperti mau disuntikan bu, ada namanya oh cuma digigit semut, jadi itu sugesti yang baik ibu ya. Baik ibu, bagaimana ibu bisa dipahami? Sudah ibu. Apa ada pertanyaan lagi ibu? Tidak ada ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jika ibu sudah paham, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak ibu sudah mendengar penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.